Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit, I'll bury your side. Hey, things in my pocket, getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all when I'm feeling, you're in the shit, I'll bury the pride. That shit too hot, can't go down on too low. Say something too loud, it's burning my ears now. Hold up, hang up, finding better moments. Slowly, show me better movements. Screaming like an Ariel, come to me like a sunset. Sekarang kita masuk kepada cerita pendek atau disebut juga dengan cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen adalah sebuah karangan fiktif yang memaparkan kisah kehidupan seorang secara ringkas dan singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Cerpen mempunyai ciri-ciri. 1. Ceritanya jauh lebih pendek dibanding dengan novel. 2. Jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 lembar. 3. Biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari. 4. Menceritakan intisari dari cerita, bukan kisah detail pada tokohnya. 5. Pemakaian kata yang sederhana, sehingga mudah dipahami pembaca. 6. Pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang akan diceritakan, karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. 7. Hanya ada satu alur. 8. Bentuk penokohan sangat sederhana. 9. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian. Unsur-unsur pembangun cerita pendek. 1. Unsur intrinsik, yaitu unsur yang berada di dalam cerpen tersebut. 2. Unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerpen tersebut. Unsur-unsur yang membangun cerita pendek. 1. Tema. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Alur. 4. Latar. 5. Sudut pandang. 6. Gaya bahasa. 7. Amanat. Kita akan coba membahas unsur-unsur intrinsik cerpen. 1. Tema, yaitu pokok pembicaraan suatu teks. 2. Alur atau plot, merupakan pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Jenis-jenis alur dibagi 3, yaitu A. Alur maju atau progresif. Cerita diawali dengan pengenalan tokoh beserta wataknya, pengenalan latar tempat, waktu dan peristiwa, serta latar suasana. Kemudian, permasalahan pun tiba-tiba muncul. Masalah atau konflik tersebut ditandai dengan pertikaian dua tokoh atau munculnya ketegangan di dalam suatu cerita. Masalah yang muncul itu pun berkembang dan semakin rumit. Tahap merumitnya suatu permasalahan disebut dengan tahap konflik meningkat atau klimaks. Setelah konflik kian merumit atau klimaks, si tokoh pun perlahan-lahan bangkit dan menemukan solusi atas konflik yang ia hadapi. Ditemukannya solusi atas konflik yang dialami sang tokoh biasa disebut sebagai anti klimaks. Setelah solusi ditemukan, masalah atau konflik pun akhirnya terselesaikan. Dan cerita pun telah sampai di tahapan penyelesaian. Pola tahapan alur pada alur maju atau progresif adalah tahapan pengenalan, kemudian tahapan kemunculan konflik, berlanjut kepada tahapan konflik memuncak, terus kepada tahapan konflik menurun, kemudian tahapan penyelesaian. B. Alur mundur atau regresi. Alur ini adalah kebalikan dari alur maju.
diawali oleh tahapan penyelesaian yang kemudian terus mundur ke tahapan antiklimaks, klimaks, kemunculan konflik, dan berakhir ke tahap pengenalan. Cerita yang menggunakan alur ini biasanya berisi cerita kilas balik seorang tokoh dalam menjalani kehidupannya. Pola tahapan alur mundur adalah penyelesaian, konflik menurun atau antiklimaks, konflik memuncak atau klimaks, kemunculan konflik, terakhir pengenalan. C. Alur campuran adalah suatu jenis alur yang ceritanya dimulai dari tahap klimaks. Pada alur ini, tahap klimaks yang telah dipaparkan di awal cerita kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan masalah. Hal itu bertujuan agar pembaca bisa tahu asal mula dari adanya konflik di cerita tersebut. Setelah itu, baru dinaikkan ke tahap antiklimaks dan berakhir di tahap penyelesaian. Pola tahapan alur pada alur campuran adalah klimaks atau puncak konflik, kemudian kemunculan konflik, kemudian pengenalan, berlanjut kepada antiklimaks atau konflik menurun, terakhir penyelesaian. Alur dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu A. Tahap pengenalan. Tahap pengenalan adalah tahapan awal cerita yang akan digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, atau hubungan antar tokoh. B. Tahap pemunculan konflik. Tahap pemunculan konflik adalah tahap yang dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan ataupun perdebatan antar tokoh. C. Tahap konflik memuncak. Tahap konflik memuncak maupun biasa juga disebut dengan klimaks adalah tahap di mana ada permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. D. Tahap konflik menurun. Tahap konflik menurun atau biasa disebut dengan antiklimaks adalah tahap di mana ada masalah mulai dapat diatasi atau ketegangan berangsur-angsur menghilang. E. Tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana ada konflik yang sudah terselesaikan, sudah tidak ada lagi permasalahan atau ketegangan antar tokohnya. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar atau setting, yaitu berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana saat berlangsungnya cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu A. Latar tempat, yaitu menjelaskan di mana peristiwa dalam cerpen terjadi, misalnya di rumah, di sekolah, di kota, di jalan, dan sebagainya. B. Latar waktu, yaitu menjelaskan kapan peristiwa dalam cerpen terjadi, misalnya saat pagi hari, malam hari, kemarin, keesokan harinya, dan sebagainya. C. Latar suasana, yaitu menjelaskan bagaimana gambaran suasana saat peristiwa dalam cerpen terjadi. Bisa berkaitan dengan perasaan tokoh, misalnya suasana ramai, suasana tegang, suasana sedih, dan sebagainya. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau pemain dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat tokoh atau watak tokoh dalam cerita. Watak bisa dilihat dari ucapan, pemikiran, serta pandangan ketika melihat suatu masalah. Secara umum, tokoh dibagi menjadi 4. A. Tokoh protagonis, yaitu tokoh dalam cerpen yang menjadi pemeran utama dan memiliki sifat baik dalam positif, seperti jujur, berani, ramah, lembut, dan lain-lain. B. Tokoh antagonis, yaitu tokoh dalam cerpen yang menjadi pemeran utama dan memiliki sifat buruk atau negatif, seperti jahat, pemarah, iri, sombong, dan lain-lain. C. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh dalam cerpen yang memiliki sifat menengah, yang arif dan bijaksana. D. Tokoh figuran, yaitu tokoh dalam cerpen yang menjadi tokoh pembantu dan memberi warna pada cerita. Penokohan terdiri dari 2 macam, yaitu A. Penokohan analitik, yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh,
melalui pemaparan secara langsung, misalnya sifat penakut, pemalu, pemarah, dan sebagainya. B. Penokohan dramatik, yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh secara tersirat, bisa melalui penggambaran fisik, tingkah laku yang dilakukan, atau reaksi dari tokoh lain. 5. Sudut pandang, yaitu strategi penulis untuk menyampaikan cerita. Secara umum, ada dua macam sudut pandang, yaitu A. Sudut pandang orang pertama. Menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Sudut pandang orang pertama dibagi dua, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kemudian sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. B. Sudut pandang orang ketiga. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, nya, mereka, nama orang, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga dibagi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. 6. Gaya bahasa adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Hal ini meliputi diksi pemilihan kata, penggunaan kalimat, penghemat kata, pemakaian bajas, dan sebagainya. 7. Amanat atau pesan adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat atau tersirat. Kebanyakan pembacalah yang menyimpulkan sendiri apa pesan yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Sekarang kita masuk kepada unsur pembangun cerpen yang kedua, yaitu unsur-unsur ekstrinsik. 1. Latar belakang masyarakat. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penulis ketika membuat cerpen disebut latar belakang masyarakat. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penulis. 1. Ideologi negara. 2. Kondisi politik. 3. Kondisi sosial. 4. Kondisi ekonomi. Unsur ekstrinsik yang kedua, yaitu latar belakang penulis, adalah faktor internal penulis sampai bisa membuat cerpen. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Riwayat hidup penulis. 2. Kondisi psikologis. 3. Aliran sastra penulis. 3. Nilai di dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen adalah 1. Ada nilai agama. 2. Nilai sosial. 3. Nilai moral. 4. Nilai budaya. Ini adalah contoh cerpen dengan judul Malas Sekolah. Yuk sama-sama kita baca. Minggu menjadi hari libur dan membuat orang menjadi sangat malas untuk beraktivitas. Ada orang yang memilih untuk menghabiskan hari Minggu untuk berlibur dan ada juga yang memilih untuk tinggal di rumah saja guna melepas penat karena aktivitas seminggu penuh. Begitu pula dengan Benny yang memilih untuk santai di rumah ketika hari Minggu tiba. Sampai-sampai sesudah hari Minggu berakhir, ia pun masih belum siap menghadapi kegiatan sekolah yang baginya amat membosankan. Ben, kamu tidak sekolah? Ini sudah jam berapa? Nanti kamu telat, ujar ibunya. Ma, Benny masih capek banget. Bolos sehari gak apa-apa kan, Ma? Lagian, tidak ada PR ataupun tes, Ma. Jadi santai saja. Jangan begitu, Nak. Kamu itu sekolah juga bayar. Menuntut ilmu bukan sesuatu yang bisa kamu sepelekan, Nak. Sudah, Bu. Benny masih ngantuk banget, mau tidur lagi. Melihat hal tersebut, ibu Benny menjadi marah dan menyeret anaknya tersebut ke sebuah tempat. Ternyata, ibunya mengajak dia ke panti asuhan yang dipenuhi oleh anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Nak, lihat mereka. Mereka tidak memiliki orang tua yang bisa membiayai mereka. Padahal,
Mereka juga ingin sekolah dan memiliki orang tua lengkap sepertimu. Jelas ibunya menasihati anaknya melalui kaca mobil. Lalu, ibunya juga mengajak Benny melihat anak-anak yang tengah mengamen di jalan. Lihat juga anak itu. Dia yang seharusnya sekolah harus mengemis untuk mencari uang. Untuk makan saja dia susah. Padahal kamu makan sudah disiapkan dan hidupnya enak. Jelas ibunya lagi. Sudah itu Benny merasa sadar akan kesalahannya. Dan akhirnya ia pun mau diajak berangkat sekolah, sekalipun sedikit terlambat. Ibunya mengantar dia sampai ke sekolah. Di perjalanan, ia juga melihat anak sekolah yang berjalan kaki dengan kaki yang pincang. Ia pun berkata dalam hati, betapa aku ini adalah orang yang sangat beruntung. Masih memiliki fisik yang sempurna, namun justru malas untuk pergi sekolah. Sementara anak yang cacat fisik saja masih semangat. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Can't go down until